Khotbah Minggu Prapaskah 4 pada tanggal 22 Maret 2020 bertema Meneladani Kristus menjadi peniru Allah, yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, betapa agung dan mulianya Engkau yang menganugerahkan keselamatan kepada kami sampai saat ini. Dan kami percaya pada pemeliharaanmu yang kekal di dalam kasih-Mu yang tidak terselami. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, agar Engkau hadir di dalam ibadah persekutuan kami yang kecil ini, di tengah suasana yang mengharuskan kami beribadah di rumah kami. Terangi kami ya Roh Kudus, untuk memahami kehendak Allah melalui perenungan firman-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah peniru Allah sama seperti anak-anak meniru perilaku orang tua mereka. Dalam Efesus pasal 5 ini, Paulus menguraikan beberapa pola gaya hidup yang meneladani Kristus.
Seperti kita harus hidup dalam kasih, yaitu berkorban untuk orang lain, sama seperti Kristus sudah lakukan untuk kita. Selain itu, kita juga harus hidup di dunia ini sama seperti sedang berada di dalam kerajaan Allah, dengan menjauhi percabulan dan keserakahan. Paulus juga menegaskan bahwa kita harus menggantikan bahasa yang menyakitkan hati, obrolan yang tidak dipikir panjang, dan lelucon yang tidak baik. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan ucapan syukur atas segala sesuatu kepada Allah dan perkataan yang menguatkan orang lain. Selanjutnya, kita harus tetap bertindak bijaksana, juga mewaspadai dan menghindari penipuan yang menyesatkan. Sebagai peniru Allah, kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran, yang tidak turut ambil bagian, tetapi mengungkapkan perbuatan-perbuatan jahat yang terselubung. Dan terakhir, kita harus mengelola waktu dengan baik. Bagaimana sikap kita sebagai peniru Allah dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini? Apakah kita mengikuti perasaan gelisah yang tidak menentu dalam hati kita? Atau kita berperilaku sembrono dan tidak peduli dengan orang lain? Dalam penghayatan Minggu Prapaskah 4, inilah waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai kesempatan untuk bertindak sebaik-baiknya dan menjadi teladan dan terang bagi banyak orang. Bukan menjadi penyebar hoaks tentang penyakit yang melanda seluruh dunia. Tidak melakukan panic buying, yaitu belanja sebanyak-banyaknya dengan tidak peduli kebutuhan orang lain. Tetapi memperkuat kemanusiaan dan kebersamaan yang mengasihi, memedulikan kebutuhan orang lain, senantiasa berdoa, memohon belas kasihan Allah atas kemanusiaan yang panik, takut, khawatir, sedih karena kehilangan orang yang dikasihi. Masih banyak lagi yang bisa kita perbuat. Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa menaungi kita, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Demikian Kristus menyertai kita dalam menghadapi situasi saat ini. Dan Roh Kudus menerangi akal budi kita untuk melakukan kehendak Allah di dunia ini. Amin.